Selamat datang di channel YouTube kita Indi Advokat. Kali ini kita membahas kasus yang lagi viral yang melibatkan pengusaha kosmetik Sheila Shauqiah dan dokter detektif yang mengulas produknya. Namun ada yang lebih menarik, apa jadinya jika seorang pengulas meminta sejumlah uang dari pemilik kosmetik? Dan bagaimana jika seorang pengusaha melakukan konfrontasi di depan umum? Mari kita bahas lebih dalam. Langsung lapor ya, oke? Aku langsung lapor aja. Lantas seperti apa hasil mediasi keduanya? Mungkinkah keduanya akan damai atau memilih menempuh jalur hukum? Memang tidak ada, karena Dopit merasa sangat terintimidasi. Jadi Dopit lebih memilih jalur hukum, guys, ya. Jalur hukum, jadi nanti biar pihak berwajib yang akan menentukan seperti apa kelanjutan. Nanti kita lihat, ya. Kita ini saja ikuti saja prosesnya saja prosesnya apa. Ya guys ya. Pantau aja nanti yang kita jelas lihat kita akan proses hukum aja. Mediasinya gagal, kita masing-masing ambil proses jalur hukum. Berarti akan melaporkan kemana, Kak? Dokternya juga ambil jalur hukum. Dua-dua kita masing-masing ambil jalur hukum karena juga dokternya sampai sekarang dia nggak mau ngaku kalau produk itu ambil di mana. Sampai detik ini dia nggak mau ngaku, katanya dia nggak bisa jawab, katanya dia juga punya hak. Kalau dia itu untuk tidak menjawab, ya jadi kita ambil harus langkah hukum karena kita pengen tahu hak kita, pengen tahu itu produk yang dia review itu dari mana asalnya, sedangkan itu bukan produk saya. Gitu. Kita cuma pengen tahu itu dari mana. Jadi minta doanya aja untuk teman-teman semuanya. Puncak kekecewaan Sheila akhirnya tidak dapat lagi disembunyikan. Ia tidak habis pikir atas tindakan Doktif yang masih mereview skincare atau produk kecantikan miliknya secara negatif yang membuatnya merugi. Padahal sehari sebelumnya sudah diadakan acara dengan BPOM. Dan merekalah yang berhak menentukan keamanan produk kecantikan miliknya, bukan Doktif. Awal ceritanya, Sheila Shauqiah seorang pengusaha kosmetik merasa tidak puas dengan ulasan yang diberikan oleh dokter detektif terhadap produknya. Tak hanya itu, insiden ini menjadi viral karena diduga bahwa dokter detektif meminta sejumlah uang dari Sheila Shauqiah. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah ini hanya kritik terhadap produk atau ada niat memanfaatkan ulasan tersebut demi keuntungan pribadi? Jika seorang dokter detektif memang meminta sejumlah uang untuk memberikan review yang menguntungkan, maka tindakan tersebut dalam kategori pemerasan. Diatur dalam pasal 368 KUHP dengan ancaman kekerasan atau lainnya untuk memperoleh uang atau barang bisa dihukum dengan penjara hingga 9 tahun. Jika review diberikan palsu atau menyesatkan untuk meminta sejumlah uang, maka ini bisa dikategorikan sebagai penipuan sesuai dengan 378 KUHP yang dapat dihukum dengan penjara hingga 4 tahun. Namun, jika hanya sekedar meminta uang tanpa ancaman untuk membuat review yang baik, itu bisa berisiko melanggar kode etik seorang dokter atau aturan perlindungan konsumen. Sebagai pengulas, dokter detektif seharusnya menjaga integritasnya
dan memberikan ulasan yang objektif tanpa pengaruh finansial. Dalam kasus ini, Sheila Sokya melakukan konfrontasi terbuka terhadap seorang dokter detektif yang bisa merusak reputasi seorang dokter. Konfrontasi semacam ini bisa dianggap sebagai pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUHP yang menyatakan bahwa ancaman meski tidak terrealisasi tetapi bisa dikenakan hukuman penjara hingga 1 tahun 4 bulan jika menyebabkan ketakutan atau tekanan. Selain itu, jika konfrontasi ini terjadi di media sosial atau di depan umum, Sheila Sokya bisa dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik secara elektronik. Hukuman untuk pelanggaran ini bisa mencapai 2 tahun penjara atau denda hingga 400 juta rupiah. Kasus ini memberi kita pelajaran penting, terutama dalam hal transparansi ulasan dan hubungan antara pengusaha dan pengulas. Sebagai pengusaha, kita harus siap menerima kritik, menjadikannya bahan evaluasi yang konstruktif. Sebagai pengulas, kita harus menjaga integritas dan memberikan informasi yang objektif tanpa kepentingan pribadi atau finansial. Transparansi dan kejujuran adalah hal yang paling utama, terutama dalam dunia bisnis yang melibatkan kepercayaan konsumen. Bagaimana pendapat kawan-kawan? Jika kawan-kawan merasa perbuatan Sheila Sokya dan dokter detektif sama-sama salah ataupun sama-sama benar, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.